Saat membayangkan pemandangan gurun pasir yang epik dengan teriknya matahari, bukit pasir tak berujung dan oasis-oasis kecil yang indah, kamu mungkin membayangkan Sahara bukan? Tapi bagaimana jika aku beritahu bahwa 11.000 tahun lalu, hamparan pasir panas yang luas ini terlihat sangat berbeda dengan saat ini? Entahlah, aku belum lahir saat itu. Kabarnya di masa lalu, wilayah yang kini kita sebut gurun ini sangatlah rimbun, penuh dengan danau, sungai, dataran berumput, dan bahkan hutan lebat. Terus, kemana semua air itu? Ada banyak cerita tentang masa lalu planet kita ketika gurun ini tertutup hutan rimba. Lalu sesuatu terjadi, seperti perubahan iklim atau gempa bumi kolosal yang mengubah lahan hijau menjadi bukit pasir. Tapi bagaimana dengan teori bahwa Sahara menjadi gurun karena manusia dan kambing? Sahara telah mengalami drama basah kering selama berabad-abad. Sebagian besar karena pergeseran kecil dalam kemiringan orbit bumi yang menyebabkan variasi dalam jumlah radiasi matahari yang mengenai atmosfer. Bahkan ada masa-masa yang disebut periode Afrika basah, ketika hujan turun dan mengubah lanskap kering menjadi surga hijau yang lebat. Tapi antara 8.000 hingga 4.500 tahun lalu, sesuatu yang sangat aneh terjadi di wilayah ini. Beberapa daerah berubah dari lembab menjadi kering dengan terlalu cepat untuk bisa dijelaskan hanya dengan perubahan orbit. Dalam sekejap, Sahara yang subur berubah menjadi yang kita kenal sekarang. Jika bertanya alasannya kepada para ilmuwan, mereka akan menjawab, "Oh, itu hanya karena parameterisasi data yang buruk." Pasti kamu nggak paham, bukan? Baiklah, biar ku terjemahkan dari bahasa ilmiah ke bahasa simpelnya. Itu berarti mereka nggak benar-benar tahu jawabannya, dan masih banyak teka-teki yang belum terpecahkan. Tapi saat para ilmuwan meneliti sampel tanah dan serbuk sari kuno, mereka melihat tren yang unik. Dimanapun ada penggembala alias manusia dengan hewan peliharaannya, kehidupan tanaman tampak berubah. Seolah setiap kali manusia dan hewan berbulu mereka berjalan-jalan di area hijau, mereka mengubahnya menjadi semak belukar dan padang pasir. Ups. Ya, kemungkinan besar akibat merumput secara berlebihan, manusia menyedot uap air dari atmosfer. Karena tanaman mengeluarkan uap air yang membantu membentuk awan dan membuat cuaca menjadi lebih cerah yang mengarah pada akhir yang lebih cepat dari iklim basah. Ditambah lagi, nenek moyang kita mungkin terlalu banyak menggunakan api untuk mengelola lahan, sehingga mempercepat perubahan menjadi gurun. Bagaimanapun, para ilmuwan yakin Sahara yang subur ini pada akhirnya akan kembali menjadi gurun, bahkan jika manusia nggak muncul, berkat ritme alami bumi. Jadi nggak perlu menyalahkan perubahan mendadak ini hanya pada manusia. Bisa jadi ini hanya karena alam mendapatkan umpan balik dari siklus vegetasi dan debu. Sulit untuk menentukan apa penyebab perubahan ini karena semuanya saling berhubungan. Selama periode basah terakhir, Sahara penuh dengan para pemburu peramu. Ketika kondisi menjadi sedikit lebih kering, mereka mulai menggembala hewan untuk makanan. Cuaca mendorong manusia untuk menggembala ternak. Mungkin juga merumput mempercepat degradasi lanskap. Jadi mana yang ada lebih dulu? Ayam atau telur? Atau dalam kasus ini, manusia atau sapi? Sulit untuk mengatakannya dengan bukti yang kita miliki sekarang. Saat ini bisa dibilang air nggak lagi menjadi masalah besar di Sahara. Meskipun gurun ini sangat luas dan masa-masa penuh hutan yang rimbun sudah lama berlalu. Namun teknologi telah membantu kita. Misalnya, sistem akuifer batu pasir Nubia, simpanan air tanah terbesar di planet ini. Sistem ini terletak di bawah tepi timur gurun Sahara dan membentang di 4 negara di timur Laut Afrika, Sudan, Chad, Libya, dan Mesir, meliputi area seluas 2 juta kilometer persegi dan menyimpan sekitar 150.000 kilometer kubik air tanah. Lihat saja pipa-pipa yang diangkut saat pembangunannya. Ini adalah proyek irigasi terbesar di dunia. Gak heran kalau saat ini mungkin untuk hidup makmur di Sahara. Tapi bayangkan hidup di gurun Sahara hanya dengan satu sumber air. Kedengarannya sulit bukan? Tapi suku garam Mantes kuno berhasil melakukannya. Mereka bertahan dan bahkan makmur selama hampir 1000 tahun tanpa angin musim atau sungai yang mengalir ke surga gurun mereka. Orang-orang pintar ini adalah pencipta tren kehidupan perkotaan di gurun pasir. Dan bahkan orang Romawi pun mengakui kegeniusan mereka. Meski banyak yang mengira mereka hanyalah manusia liar penghuni gurun, suku Garamantes sibuk membangun kerajaan di salah satu iklim tersulit di bumi. Tapi bagaimana caranya? Mereka berpikir cerdas dan menggali sejumlah terowongan bawah tanah untuk memanfaatkan akuifer batu pasir yang sangat besar.
Mereka benar-benar memeras setiap tetes kehidupan dari bawah bukit pasir. Tapi baru-baru ini penelitian menunjukkan bahwa suku Garamantes bukan hanya pekerja keras, mereka juga cukup beruntung. Suku Garamantes memiliki akuifer bawah tanah yang mengalirkan air ke bukit di mana mereka membangun lebih dari 500 fogara yang merupakan sistem irigasi. Beberapa di antaranya membentang sepanjang 4 km. Ini seperti menyedot air melalui sedotan yang memungkinkan mereka mengairi tanaman selama hampir 1 abad. Terutama karena sedikit hujan saja akan bantu mengisi ulang sistem tersebut. Namun pada akhirnya, karena minimnya hujan, cadangan air akuifer menipis dan perlu menggali lebih banyak terowongan dan mengandalkan lebih banyak orang untuk mendapatkan lebih banyak air. Itu sulit, mengingat mereka tengah mengalami kekurangan makanan dan air. Kurasa nggak perlu dijelaskan apa yang terjadi pada suku Garamantes, bukan? Runtuhnya budaya Garamantes mungkin terkait dengan beberapa faktor. Bisa karena perubahan iklim atau mereka mungkin terlalu banyak menggunakan sumber daya air. Dulu, gurun Sahara merupakan lahan pertanian yang subur, sebagian berkat sistem irigasi keren yang diciptakan oleh masyarakat Garamantes. Tapi karena air fosil nggak bisa diperbarui, lama-kelamaan level air tanah turun cukup rendah. Hal ini kemungkinan berperan besar dalam kemunduran Garamantes pada akhir abad ke-7 Masehi. Ini seperti seseorang yang menang jackpot lotre, menghabiskan semua uangnya, dan kembali ke pekerjaan semula setelah rekening banknya terkuras habis. Ngomong-ngomong, bahkan jika suku Garamantes meninggalkan beberapa pesan kebijaksanaan rahasia untuk kita, kemungkinan besar kita nggak akan pernah tahu apa yang ingin mereka sampaikan. Nggak ada yang tahu pasti bahasa apa yang mereka gunakan, dan teks-teks mereka hampir nggak bisa dipahami oleh kita saat ini. Tapi mari kita kembali ke Sahara Hijau. Wilayah ini berubah menjadi gurun sekitar 4.500 tahun lalu. Tapi hari ini, kita bisa memahami bagaimana orang-orang hidup di masa itu di Sahara berkat taman-taman alam di Afrika yang memiliki galeri seni luar ruang terbaik. Ada lebih dari 15.000 lukisan dan ukiran kuno yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dari sekitar 11.000 tahun lalu. Tapi jika ukiran-ukiran itu belum cukup dan kamu ingin mengunjungi gurun hijau yang sesungguhnya, pesanlah penerbangan ke California. Salah satu fenomena terindah di dunia, Super Bloom, terjadi di sana. Lihatlah warna-warna ini, oranye, hijau, merah muda, sungguh menakjubkan. Bunga-bunga liar bermekaran di tengah-tengah gurun yang panas setelah beberapa tahun turun hujan di tempat yang kering. Ini pemandangan yang begitu cerah dan penuh warna, sehingga bunga yang sedang mekar bisa dilihat dari luar angkasa. Fenomena langka ini bisa diamati di tempat gersang dan gurun pasir lainnya di Afrika bagian barat dan selatan, Australia Barat, dan Chili. Di semua tempat ini, cuacanya sangat panas dan kering di musim panas. Udara lembab yang sejuk datang pada musim dingin, dan ini menjadi lingkungan yang ideal untuk bunga bermekaran secara massal. Benih bunga di pasir gurun bisa menunggu puluhan tahun sebelum mulai menghasilkan bunga. Ketika matahari yang terik merusak semua gulma dan rumput, dan curah hujan menjadi cukup untuk membasahi tanah, benih-benih itu seperti berkata, "Oke, sekarang giliran kami untuk bermain-main." Dan kemudian, ratusan ribu wisatawan datang untuk mengambil foto dan mengunggahnya ke media sosial. Tapi sayangnya, ini adalah salah satu bahaya utama bagi bunga. Oleh karena itu, jika berada di tempat seperti ini, jangan pernah memetik dan jangan menginjak-injaknya. Tetaplah di jalan setapak, jangan buang sampah sembarangan, cukup mengambil gambar dan hanya meninggalkan jejak kaki. Paham? Bagus. Selama ini kita semua meyakini Stonehenge adalah observatorium paling kuno di dunia, tapi kini ada pesaing kuat untuk gelar itu. Napa Playa dibangun lebih dari 3.000 km jauhnya di Mesir Selatan, ribuan tahun sebelum Stonehenge dan jauh sebelum piramida Giza. Pada 1973, seorang pemandu dari suku Baduy menemukan sekelompok formasi batu besar aneh saat melintasi gurun Sahara. Dia membawa arkeolog Amerika Fred Wendorf ke lokasi yang berada sekitar 96 km dari Sungai Nil. Teman dan kolega Wendorf mengklaim bahwa tim menemukan batu-batu itu saat berhenti untuk istirahat di gurun.
Apa yang mereka temukan mengubah sejarah. Awalnya, Wendorf mengira struktur batu itu hanyalah formasi alami. Tapi kemudian ia sadar daerah ini dulunya danau, yang berarti seharusnya nggak ada bebatuan alami di sana. Dia terus kembali ke lokasi ini selama beberapa dekade, dan pada awal 1990-an, timnya menemukan lingkaran batu yang tampak sejajar bintang-bintang dengan cara yang nggak bisa dijelaskan. Setelah 7 tahun mencoba memecahkan misteri situs ini, Wendorf menghubungi seorang ahli arkeoastronomi. Mereka mempelajari bagaimana orang-orang kuno menggunakan bintang-bintang. Suatu malam ketika sang ahli duduk di pasir gurun yang sejuk menatap batu-batu itu, dia menyadari batu-batu itu membentuk pola yang memancar keluar dari gundukan kuburan yang sangat besar. Satu persatu saat mereka menggali sedimen, megalit yang terkubur mulai berbaris seperti jari-jari di atas roda. Tim sudah menggunakan penanggalan radiokarbon untuk menguji sampel dari perapian dan atap kayu tamariska yang ditemukan di dalam lingkaran batu. Nabta Playa memiliki puluhan batu berdiri, semuanya setinggi beberapa meter. Beberapa di antaranya berada tepat sejajar dengan matahari terbit pada hari-hari tertentu, dan yang lainnya sejajar dengan bintang-bintang terang di langit. Di tengah lingkaran besar, ada 6 batu khusus yang mungkin digunakan untuk ritual atau menandai waktu-waktu penting dalam setahun. Di sekelilingnya ada 29 batu berdiri yang mungkin berfungsi seperti kalender sederhana untuk membantu menandai peristiwa penting seperti titik balik matahari musim panas, hari terpanjang dalam setahun. Ketika matahari terbit di tempat yang tepat, itu menjadi pertanda musim hujan akan datang. Lingkaran batu itu pernah sejajar dengan bintang-bintang paling terang di langit utara, Arcturus, Sirius, dan Alpha Centauri. Beberapa batu bahkan mengarah ke rasi bintang Orion. Dengan menelusuri pergerakan Arcturus di langit, mereka menemukan pergerakannya sangat cocok dengan lingkarannya sekitar tahun 4800 sebelum Masehi. Itu menjadikannya situs astronomi tertua yang pernah ditemukan, dan penduduk Nabta Playa mungkin sudah mengamati bintang-bintang ribuan tahun sebelum teleskop ditemukan. Sepertinya lingkaran ini memiliki arti penting bagi orang-orang yang tinggal serta yang melakukan perjalanan melintasi gurun. Lebih dari 10.000 tahun lalu, zaman es panjang, dingin dan kering yang telah berlangsung puluhan ribu tahun akhirnya mulai menghilang. Afrika Utara mengalami muson dan hujan besar yang mengisi danau-danau musiman, jadi sebagian gurun berubah menjadi oasis yang berumur pendek. Bagi para nomaden yang menjelajahi tempat yang keras ini, hujan musim panas adalah segalanya. Seluruh cara hidup mereka berkisar pada ternak, dan saat para arkeolog membuka makam utama di Nabta Playa, mereka menggali tulang belulang sapi dan bahkan batu besar yang diukir menjadi bentuk sapi. Orang-orang yang membuatnya mengikuti panduan bintang-bintang dan menemukan lubang air tersembunyi seperti Nabta Playa yang kemungkinan besar menampung air selama sekitar 4 bulan dalam setahun, dimulai dengan muson musim panas. Tapi dulu belum ada bintang utara, jadi mereka dipandu oleh bintang-bintang terang dan langit yang tampak berputar-putar di atasnya. Ketika danau penuh, batu-batu terendam sebagian dan dari pantai barat akan terlihat pantulan bintang-bintang di atas air yang gelap. Nabta Playa nggak seterkenal Stonehenge, mungkin karena batu-batunya terkubur, sedangkan pemandangan terkenal di Inggris ini terbuka untuk pengunjung selama ribuan tahun. Sayangnya ketika Nabta Playa menjadi terkenal, ada turis yang merusak beberapa bagiannya dengan memindahkan batu-batu di sekitarnya yang mengacaukan susunan bintang kuno. Untuk melindunginya, otoritas memindahkan semuanya ke museum di mana orang-orang bisa melihat batu-batu dan patung sapi berukir tanpa merusaknya. Observatorium Mesir bukanlah satu-satunya konstruksi yang mirip dengan Stonehenge. Ada beberapa versi yang digunakan untuk tujuan berbeda, mulai dari Jerman dan Prancis hingga Amerika Serikat dan Andes di Peru Utara. Yang terakhir ini sebenarnya salah satu struktur besar tertua yang pernah dibangun di wilayah ini.
Plaza melingkar ini terbuat dari 2 dinding batu raksasa yang disusun melingkar. Kemungkinan besar ini digunakan untuk upacara dan pertemuan. Menurut penanggalan karbon, struktur ini sudah berusia sekitar 4.750 tahun, yang berarti dibangun sebelum piramida agung Mesir dan Stonehenge. Plaza ini memiliki 2 pintu masuk dan lapisan khusus dari tanah liat, tanah, kerikil, dan arang di bawahnya. Struktur ini direncanakan dan dibangun dengan hati-hati. Para arkeolog juga menemukan potongan keramik, kristal kuarsa, dan batu permata di situs tersebut. Jadi ini tempat yang istimewa. Orang-orang mengunjunginya selama berabad-abad, tapi pada suatu titik tempat ini ditutup, mungkin karena perubahan kepercayaan dan tradisi. Penemuan terbaru adalah sisa-sisa lingkaran kayu besar yang kira-kira seusia dan memiliki kemiripan dengan Stonehenge di Denmark. Struktur terbuka ini kemungkinan besar merupakan bagian dari area khusus tempat orang-orang prasejarah dari zaman Neolitikum akhir dan zaman perunggu awal berkumpul untuk melakukan ritual dan upacara. Lingkaran itu terdiri dari 45 tiang kayu raksasa membentuk cincin besar dengan diameter sekitar 30 meter. Kayu-kayunya udah nggak ada lagi, tapi para ilmuwan percaya kayu-kayu tinggi pernah berdiri di dalam lubang-lubang itu membentuk lingkaran yang mengesankan. Nggak ada yang tahu persis fungsi lingkaran ini, tapi para arkeolog menemukan tulang belulang hewan dan sisa-sisa makanan di situ serupa. Jadi mungkin orang-orang dulu berkumpul di sana untuk jamuan dan ritual. Pada tahun 2024, ilmuwan menemukan 2 lingkaran batu kuno dari periode Neolitikum di Taman Nasional Dartmoor di Inggris. Beberapa arkeolog percaya kedua lingkaran ini mungkin membentuk busur suci. Banyak struktur batu di Dartmoor yang dibangun dengan bentuk melengkung di dataran tinggi di tengah-tengah area. Dulu, Dartmoor ditutupi hutan sehingga orang-orang mungkin menggunakan dataran tinggi sebagai penanda penting. Salah satu lingkaran yang baru ditemukan berada di dalam busur ini, tapi satunya lagi berada di luarnya di sisi utara. Ini bisa menjadi titik masuk ke dalam busur. Ada juga tepian tanah yang ditinggikan di dekat batu-batu itu yang mirip dengan situs-situs Neolitikum terkenal lainnya seperti cincin Brodgar di Skotlandia dan Stonehenge. Ini berarti orang-orang yang membangun lingkaran ini mungkin pernah mengunjungi Stonehenge atau terinspirasi olehnya. Para arkeolog di Oman menemukan monumen batu kuno yang disebut Trilith yang mendapat julukan Stonehenge Arab. Monumen ini selesai dibangun sekitar 2000 tahun lalu, tapi nggak ada yang tahu pasti siapa yang membangunnya atau kenapa. Para ilmuwan juga menemukan kapak batu yang sangat tua, berusia antara 300.000 hingga 1,3 juta tahun dari masa di mana manusia pertama kali meninggalkan Afrika. Di situs lain di Oman Tengah, para arkeolog menemukan sebuah makam Neolitikum dari sekitar tahun 5000 hingga 4600 sebelum Masehi. Ada 2 ruang dengan tulang belulang puluhan orang di dalamnya di bawah struktur megalitikum raksasa. Di dekatnya mereka juga menemukan pahatan batu yang dibuat oleh orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Kemudian ada satu lagi yang mirip Stonehenge, kali ini di Arab Saudi yang digunakan sebagai kompleks apartemen ribuan tahun lalu. Para arkeolog menemukan total 345 lingkaran batu dengan melihat foto udara dari sebuah daratan lava. Setiap lingkaran memiliki lebar 4 hingga 8 meter dan ada setidaknya 1 batu besar yang berdiri di tengahnya. Struktur-struktur ini masih memiliki sisa-sisa dinding, batu, dan pintu. Lingkaran batu seperti Stonehenge sering dikaitkan dengan upacara dan ritual, tapi para ilmuwan mengatakan banyak rumah kuno dibangun dalam bentuk bulat dan rumah persegi panjang baru menjadi hal umum jauh setelahnya.